Oke, selamat siang untuk semua. Pertama sekali, kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai hari ini kita diberi kesehatan, sehingga kita boleh mengikuti perkuliahan ini sesuai dengan rencana. Saya sangat berharap kalian telah mempersiapkan diri untuk kuliah ini dan tentunya sudah membaca beberapa bahan yang sudah saya kirim sebelumnya. Kita mulai saja perkuliahan kita. Pertama saya memperkenalkan diri dulu sesuai dengan nama yang ada di layar itu. Ya, saya kebetulan alumni program doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur, tamat tahun 2011, di wisuda 2011. Dan sekarang menjadi pengajar di dosen tetapnya di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, program magister, tapi juga mengajar di program Magister Sosiologi Universitas Tanjung Pura dan program Magister Pendidikan Sosiologi di FKIP Universitas Tanjung Pura. Nah, saya senang sekali mendapat kesempatan membagi pengetahuan saya yang sedikit ini dengan kalian para calon dokter. Ini semester berapa? Boleh tahu? Semester 7, Pak. Semester 7. Berarti mata kuliahnya sudah sangat banyak ya? Ya. Sudah rata-rata berapa SKS? 80-90 SKS? Lebih kayaknya. Yang mau ngomong silahkan ngomong. Kita suasananya cair saja, enggak usah membuat diri terlalu berat-berat amat. Ya. Oke, berarti kalian sebentar lagi akan menjadi dokter. Bapak berdoa agar semuanya menjadi dokter nanti. Amin. Nah, perkuliahan kita menggunakan metode pertama Google Classroom untuk absen dan kirim bahan, juga untuk proses monitoring penyelenggaraan perkuliahan dari kampus. Namun untuk tatap muka kita menggunakan Zoom saja, dan kalian nanti boleh tidak menyalakan video. Cukup saya saja yang nyala videonya, ya. Tapi kalau saya minta nanti dinyalakan ya dinyalakan. Dan kalau mau bertanya sih saya pikir dinyalakanlah kali ya, biar yang lain juga melihat yang mau bertanya tuh, ya. Itu saja yang untuk metodenya. Terus saya diberi kesempatan di awal perkuliahan ini khususnya menggunakan perspektif budaya Dayak dalam melihat etnomedicine. Ya, tentu ada perspektif lain nanti dari berbagai etnis yang saya lihat di kurikulumnya seperti itu. Sebagai pengajar tentu saya nanti harus melakukan evaluasi juga terhadap apa yang saya ajarkan. Oleh karena itu pertemuan ini nanti ada tugasnya mereview bahan yang saya kirim dan cukup menjawab pertanyaan yang saya berikan saja. Jadi pertanyaan yang saya berikan tidak panjang, tapi Anda jawab menggunakan kalau jurnalnya ada 3, menggunakan pendekatan 3 jurnal itu. Ya, saya menanyakan apa di situ, ya carilah jawabannya di ketiga jurnal. Sudah cukup jelas ya? Sudah, Pak. Peserta kuliah kita berapa orang? 27 mestinya. Iya, Pak. Oke. Mesti. Baik, saya akan men-share bahan. Oke,
Bahan ini sebetulnya juga sudah saya kirim melalui Classroom. Ini hanya untuk membantu saya menjelaskan apa yang akan saya jelaskan pada hari ini. Oke, jadi kita berdiskusi mengenai pengobatan tradisional Dayak, dan tentu saja yang kita pakai adalah perspektif budaya Dayak. Ini ada satu gambar langit sebetulnya ini, tapi saya mau menggunakan gambar ini menjelaskan kepada Anda semua, ini adalah satu fenomena alam. Ini hanya untuk mewakili saja fenomena-fenomena alam yang lain. Masyarakat Dayak itu selalu memperhatikan fenomena alam. Dalam banyak aktivitasnya, dia melihat dari sisi apa yang sedang dialami oleh dunia ini. Jadi mereka selalu mengartikan bintang, ya, bulan, hari. Jadi ada hari baik, bulan baik. Nah, mengapa demikian? Mari kita lihat teorinya. Saya hanya mengambil satu teori saja dari banyak teori budaya. Ya, saya melihat apa yang dikatakan oleh Kuncharaningrat ini mewakili berbagai teori budaya yang lain. Budaya itu bisa dilihat dengan menggunakan gambar begini, diagram pen seperti ini. Yang pertama itu keyakinan. Pada keyakinan itu dibicarakan di sana norma, nilai, lalu keyakinan yang ada dalam pikiran, hati, dan perasaan dari pemilik kebudayaan. Hal ini tentu sensitif. Karena kalau bicara nilai-nilai keyakinan itu sensitif. Disinilah kemudian berakar apa yang disebut dengan etnisitas. Ya, jadi bagaimana perasaan kesuku bangsaan itu awalnya dari sini, dari keyakinan ini. Mengapa seseorang itu sangat tersinggung ketika etnisnya itu disorot dari sisi negatif pada keyakinan ini, suku tersebut menjadi merasa luka, ya, karena inilah sebetulnya yang menjadi kekuatan dari sebuah kebudayaan. Terus yang kedua, menurut Kuncharaningrat itu adalah perilaku. Perilaku ini tentunya dipengaruhi oleh keyakinan tadi itu. Perilaku itu adalah pola tingkah laku yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Jadi bagaimana orang itu melakukan sesuatu, termasuk bagaimana orang itu melihat sakit, bagaimana orang itu menyembuhkan pasien atau orang yang sakit, itu terlihat dari perilaku ini. Tetapi perilaku ini sekali lagi dasarnya itu adalah keyakinan. Tuh. Terus yang ketiga itu yang terlihat dalam arti benda-benda material. Karena budaya itu artinya adalah sesuatu yang berasal dari ide manusia, dari idea, ya, dari budi, dan budaya itu adalah jamak dari budi, ya, jamak dari perkataan budi, sehingga apa yang orang pikirkan itu muncul dalam perilaku, muncul juga dalam karya nyata.
Karya nyata itu adalah bentuk-bentuk aktualisasi dari sesuatu yang mereka yakini. Misalnya mereka membuat patung. Patung itu tidak dibuat sedemikian saja, tetapi punya dasar kultural, punya dasar rohani, punya dasar spiritual. Ya, itu hasil material namanya ya. Lalu ada yang namanya lagi pakaian. Dalam hal ini konteksnya misalnya pakaian adat atau sesuatu yang masyarakat itu pakai pada acara-acara tertentu. Nah, bentuk-bentuknya itu atau motif-motifnya itu, gambar-gambarnya itu adalah hasil dari kreasi yang berasal dari pikiran manusia. Jadi dalam hal ini disebut benda konkret. Jadi budaya itu harus menggunakan 3 hal ini untuk melihatnya. 1, keyakinan, 2, perilaku, 3, materialistik atau benda-benda konkret. Ya. Nah, kaitannya sekarang dengan antropologi kesehatan. Ya. Mengapa pelajaran ini penting? Ya, kebetulan saya ketika S3 beberapa kali ikut dalam mata kuliah antropologi kesehatan, hanya tidak dinilai karena di kampus saya di Malaysia itu mahasiswa diwajibkan mengikuti mata kuliah yang relevan dengan disertasi yang ditulis. Dosen pembimbing atau promotor itu mewajibkan mahasiswanya ikut mata kuliah yang menjadi penting untuk membahas disertasinya. Nah, saya kebetulan mengikuti beberapa kali antropologi kesehatan, lebih dari perspektif Melayu, karena kampus saya itu peduli dengan bangsa Melayu, makanya nama programnya itu adalah Alam Tamadun Melayu. Alam Tamadun Melayu itu artinya bagaimana Melayu beraktualisasi dan berperadaban, peradaban Melayu. Dan definisi Melayu di Malaysia itu melingkupi Bumi Putra. Bumi Putra itu penduduk asli. Jadi orang Dayak itu masuk dalam kelompok itu, dalam kelompok Bumi Putra itu. Ya, jadi dari konteks Melayu yang diyakini oleh Malaysia, Melayu itu adalah ras warna kulit, sehingga memang warna kulit yang ya seperti kita ini ya, putih ndak, hitam ndak, kuning ndak, campur semua warna ada di kulit kita ini, tergantung sinar matahari mana yang dominan. Dominannya berjemur, hitamlah dia. Dominannya di dalam rumah, gara-gara pandemi COVID-19 nih, maka agak cerahlah warna kulit tuh, kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang saya alami, makanya saya berani kemarin ketika ditawarkan memberi mata kuliah ini. Budaya itu penting sekali dalam melihat orang itu sakit atau orang sehat. Badan orang kelihatan sehat, tetapi kalau menggunakan perspektif budaya, jangan-jangan dia sakit. Ya, karena definisi sehat itu selain melingkupi organ tubuh yang ada pada kita, itu juga melingkupi hubungan sosiokultural, sosio-budaya dari orang itu. Ya, kalau menggunakan pendekatan budaya, pandemi COVID-19 hari ini itu menganggap semua orang sedang sakit. Kalau menggunakan definisi budaya. Oleh sebab itu, setiap etnik itu melakukan upaya agar penyebaran virus ini tidak meluas. Ya, kalau orang Dayak misalnya, dia menggunakan ritual-ritual adat. Kemarin misalnya ada yang disebut tolak bala, ya. Di kalangan Melayu juga ada hal ini, ya, upacara tolak bala. Hanya memang yang disorot dalam hal ini adalah dari etnik Dayak. Ya.
Nah, itu upaya dari sisi budaya mencegah penularan penyakit. Ya. Berikutnya, kebudayaan menjadi ukuran tindakan manusia. Tindakan tersebut bisa mendatangkan keselamatan, bisa juga mendatangkan malapetaka. Oleh karena itu, orang Dayak misalnya tidak boleh melakukan katakanlah kencing sembarangan atau buang air besar sembarangan. Kalau dia salah melakukan itu, maka akan menimbulkan malapetaka bagi dirinya. Dia akan sakit, bahkan berujung pada kematian. Nah, hal-hal yang begitu itu yang kemudian untuk mengobatinya juga tidak bisa 100% menggunakan pendekatan medis. Pendekatan medis dipakai untuk mencegah agar kerusakan sel orang itu bisa dihentikan. Tetapi penyebab awal dari penyakit tersebut, karena itu dia penyakitnya muncul karena dia salah tempat untuk kencing, ya, maka di tempat di mana terjadi kesalahan itu dia keluarga orang yang sakit harus melakukan tindakan seperti itu. Lalu yang berikutnya, budaya menjadi suatu sudut pandang dalam menjelaskan hubungan sosial budaya dengan gejala biologis atau biobudaya pada fenomena sakit dan sehat pada suatu etnik. Saya senang Fakultas Kedokteran Untan mengambil bagian ini, etnomedicine ini, sebagai salah satu yang menjadi penciri dari Fakultas Kedokteran Untan. Artinya apa? Menurut saya ini sangat mendasar. Artinya bahwa Anda sebagai dokter itu punya akar yang kuat. Dalam arti menggunakan pendekatan budaya. Selain menyembuhkan orang dengan medis, karena itu memang kurikulum Fakultas Kedokteran ya seperti itu. Tetapi juga perlu menggunakan pendekatan lain, ya, sehingga pendekatan lain itu dianggap sebagai sesuatu yang saling melengkapi, komplementer, ya. Jadi saya menyambut gembira ide seperti itu. Nah, untuk menjelaskan hubungan antar berbagai hal dalam kehidupan manusia, terutama ketika melihat seseorang itu sehat dan sakit, saya mencoba menggunakan gambar ini. Maaf kalau tidak begitu sempurna. Kehidupan ini tentu saja ingin kita hidup sehat, itu nomor satu. Kita hidup damai, lalu ujungnya nanti sejahtera. Ya. Dan tentu saja untuk mencapai keadaan itu, kita memerlukan lingkungan hidup yang sesuai. Dalam hal ini saya menggunakan sebutan lestari, ya, hidup sehat, damai, dan sejahtera. Nah, faktor apakah yang perlu dipertimbangkan untuk mempelajari itu? Semua faktor ini sebetulnya satu kesatuan. Pertama, alam. Alam itu di situ ada tanah, ada udara. Lalu kemudian itu nanti tentu menimbulkan budaya pada masyarakat. Budaya itu muncul dari bagaimana masyarakat beradaptasi dengan alam, tanah, dan sekitar mereka itu. Jadi bentuk adaptasi manusia terhadap alam, tanah, dan sekitarnya itu menjadi penciri dari manusia itu, yang kemudian disebut budaya. Kalau menggunakan pendekatan etnik, nah itulah yang kemudian disebut sebagai budaya etnik. Ya, seperti itu. Lalu kemudian tanah, alam, udara, lalu kemudian diadaptasikan oleh manusia membentuk budaya. Dalam perkembangannya tentu budaya itu tidak baku, tidak statis. Budaya itu dinamis. Budaya itu berkembang sesuai dengan perubahan alam,
dan sekitar kehidupan manusia. Jadi perubahan yang dialami manusia sehari-hari mempengaruhi budaya mereka. Ya, yang tidak berubah itu adalah nilai-nilai, norma-norma, itu tidak berubah. Tetapi bagaimana adaptasi mereka terhadap keadaan di sekitar mereka itu berubah dari waktu ke waktu. Ya, tentu saja perubahan yang paling drastis saat ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping tentu saja ekonomi. Jadi kemajuan ini menyebabkan budaya pada etnik manapun di dunia itu mengalami penyesuaian, mengalami perubahan. Nah, itulah yang kemudian melahirkan salah satunya adalah negara dan agama. Saya menulis negara dan agama itu sebetulnya upaya manusia untuk berorganisasi. Sebetulnya yang pertama terjadi itu adalah ada alam. Silahkan gunakan pendekatan agama apapun. Alam diadaptasikan oleh manusia menjadi budaya mereka. Budaya mereka mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian negara dan agama itu sebetulnya adalah organisatornya. Negara menggunakan pendekatan administrasi pemerintahan, mengelola kehidupan kita ini agar tidak saling membunuh, agar kemerdekaan kita dilindungi, agar hidup kita damai, agar hidup kita aman. Sedangkan agama ini mengorganisir kehidupan manusia agar saling menghargai, saling menghormati. Sejatinya agama itu adalah budaya. Jadi antara agama dan budaya itu saling menguatkan. Ya. Bahkan menurut teori dinamika budaya, penyebabnya itu yang paling utama adalah agama. Maka kemudian agama akhirnya menentukan corak budaya. Ya, jadi bagaimana budaya suatu masyarakat itu sangat ditentukan oleh agama. Contoh paling konkret misalnya hari-hari raya keagamaan itu telah diadopsi oleh para pengikutnya menjadi peristiwa-peristiwa budaya, menjadi event-event budaya, ya. Jadi peristiwa keagamaan itu sedemikian rupa dipakai untuk lebih mengembangkan kebudayaan. Di situ contoh bagaimana dinamika budaya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami hubungan ini, ya. Lalu di manakah letaknya esensi budaya Dayak itu? Saya kira kalian sudah sangat memahami apa itu esensi. Esensi itu isi yang paling dasar dari budaya Dayak itu. Dan sebetulnya ini masuk ke dalam teori budaya manapun, ya. Karena menurut teori-teori budaya yang ada namanya unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal. Unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal. Itu artinya bahwa semua suku bangsa di dunia ini memiliki kesamaan dari sisi itu. Ya. Oleh karena itu yang pertama, budaya itu merupakan penghubung generasi masa lalu, masa kini dengan masa yang akan datang. Jadi kalau dikaitkan dengan budaya Dayak, ini menjadi darah yang mengaliri nadi kehidupan budaya Dayak. Jadi seseorang itu kemudian tetap bisa disebut beretnis Dayak ketika berbagai cara hidup Dayak itu masih dilihat, masih bisa diamati.
ya mungkin dari pada saat upacara tertentu menggunakan jenis baju tertentu, menyenangi musik tertentu, melakukan tarian-tarian tertentu, lalu merasa bahwa sepertinya musik itu kok sangat nyaman ya di batin seseorang itu. Nah, kebetulan musik itu musik Dayak. Ya, jadi ada rasa-rasa seperti itu. Ya, sama juga dengan kalau orang Jawa mendengar ada musik gamelan dan berbagai hal terkait dengan budaya Jawa. Ketika itu dia tonton di televisi atau di mana saja, langsung tersentuh dia. Ya, demikian pun misalnya teman-teman Madura ya ada kuda kepang dan segala macam. Teman-teman Tionghoa ada apa namanya naga ya dan segala macam warna-warni barongsai dan segala macam itu merasa dekat betul dengan hal itu. Nah, itulah dia. Yang berikutnya, esensi budaya itu syarat dengan pengetahuan dan kearifan lokal. Jadi sebetulnya banyak sekali kearifan lokal yang kita praktekkan dalam hidup sehari-hari itu landasannya itu atau awalnya itu adalah dari budaya yang dulu waktu kecil sudah kita lihat, sudah kita rasakan ya. Banyak termasuk pengetahuan obat. Ya, nanti kita akan bicara khusus mengenai hal itu, pengetahuan obat, kearifan lokal, cara menyembuhkan orang itu juga bagian dari kearifan lokal. Yang berikutnya, syarat dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Pandangan hidup yang kemudian mempengaruhi sistem kepercayaan itu paling menyentuh emosi sesebuah etnik. Ya, paling menyentuh. Dalam arti bahwa apa yang dulu leluhur lakukan itu menjadi sesuatu yang seperti wajib dilakukan oleh generasi yang akan datang. Ya, maka kemudian ritual-ritual adat akhirnya dicari cara agar terus lestari. Ya, nanti kita akan di video yang telah saya kirim itu terlihat beberapa tayangan, mungkin kalian tidak mengerti banyak bahasanya, tapi apa namanya saya ingin agar sedikit mulai memahami bagaimana sistem kepercayaan mereka itu. Ya. Berikutnya esensi budaya Dayak ini juga kalau dalam konteks hari ini karena agama leluhur itu sudah tidak muncul lagi ke permukaan sebutannya itu. Kan masing-masing etnik punya agama sendiri-sendiri, ya. Katakanlah orang Dayak, ya. Katakanlah dia Iban, ada agama Iban, ada agama Kenyah, ada agama Kayan, ada agama Ngaju dan segala macam. Nah, dalam perkembangannya agama lokal itu atau agama etnik itu kemudian hanya tersisa di budaya, tidak muncul ke permukaan. Banyak sebab, salah satunya karena tidak punya kitab suci. Ya, kitab suci itu adalah budaya tulisan. Itu salah satu sebab mengapa orang Dayak sistem kepercayaannya itu tidak mendapat pengakuan karena tidak punya kitab suci. Mengapa tidak punya kitab suci? Karena kitab suci itu bahasa tulisan. Orang Dayak tidak mengenal tulisan. Ya, itu sebabnya. Jadi tradisi lisan itu menyebabkan kepercayaan nenek moyang itu tidak dapat dipelajari melalui media tulisan. Nah, jadi makanya sekarang banyak anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa saya, misalnya saya dorong untuk melakukan pendokumentasian terhadap sistem kepercayaan nenek moyang mereka. Kalau bukan kalian, saya bilang siapa lagi? Maaf, bukan berarti saya kampanye partai ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa kalau tidak dilakukan ya kita akan kehilangan jejak. Maka yang muncul sekarang apa? Yang muncul sekarang adalah beradat, istilah beradat atau tidak beradatnya suatu masyarakat. Nah, itu. Lalu budaya Dayak ini merupakan contoh intervensi
kalau dikaitkan dengan antropologi kesehatan. Jadi intervensi makhluk supranatural pada kehidupan manusia. Jadi orang Dayak percaya betul bahwa mereka ini diawasi atau dimonitor atau didampingi oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Itu makanya tadi saya sampaikan orang Dayak tidak boleh kencing sembarangan, tidak boleh buang air besar sembarangan, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membunuh binatang sembarangan, karena dia diawasi oleh makhluk-makhluk supranatural itu. Dalam bahasa yang lain, ada yang menyebut jin, ada yang menyebut roh, ada yang menyebut hantu, dan macam-macam lah. Tapi itu tergantung dari situasinya apa. Tapi intinya bahwa ada kekuatan di luar itu. Nah, kalau menggunakan apakah pengobatan dalam budaya Dayak itu sekarang masih terjadi atau apa, ini sebetulnya akan kita bahas besok ya. Tapi karena hari ini saya lihat kita harus menyinggung persoalan ini, maka kemudian saya sebut. Terus terang saja pengobatan dalam budaya Dayak itu tetap dipraktekkan oleh mereka. Tetap dipraktekkan oleh mereka. Saya kemarin pulang dari kampung ya, di Kabupaten Landak sana. Situasi memang agak memburuk akhir-akhir ini karena COVID-19 itu berdasarkan apa yang terjadi di daerah, ya ada 1-2 positif di beberapa pusat keramaian, terutama pasar ya. Dan mereka walaupun belum ada lockdown, kebijakan lockdown, tetapi mereka selalu mengingatkan, tolong kalau ke pasar Toho jangan singgah ya. Tolong kalau ke pasar Menjalin jangan singgah ya. Di sana ada beberapa yang sudah terkena. Nah, jadi kebetulan kedua pasar itu saya lihat sepi, tidak banyak aktivitas ekonominya. Bisa jadi mungkin dampak dari informasi itu gitu. Dan di pedesaan, karena mereka masih memegang kuat tradisi ya, mereka kemarin sudah mulai menyiapkan lagi ritual-ritual untuk mencegah agar COVID-19 yang kata mereka udah makin dekat. Kalau dulu kan COVID-19-nya itu masih di negeri Tiongkok sana, lalu baru nyampe Jakarta, tapi kita di sini kan udah mempersiapkan bala tentara gitu ya. Jadi mengundang roh-roh dari penjuru bumi, dari gunung-gunung, dari sungai-sungai turun untuk mencegah. Nah, ketika mereka sudah merasa nyaman, tapi ini kok ada lagi gitu. Nah, ketika mereka merasa tidak nyaman lagi, mereka lapor lagi ke penguasa alam itu. Jadi mereka akan melakukan itu lagi. Nah, namun terus terang saja kehadiran puskesmas yang kalau di Kabupaten Landak boleh dikata tiap kecamatan ada, lalu bahkan di tiap desa juga ada pusat pustu di tiap kesehatan itu memang pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Artinya mereka sekarang punya pilihan-pilihan. Mereka berobat juga ke dokter sesuai dengan jadwal kedatangan dokter. Tapi juga mereka masih menempatkan sistem kepercayaan tradisional untuk penanggulangan yang pertama. Jadi mereka masih menggunakan jasa dukun, lalu kemudian mereka juga menggunakan herbal-herbal yang lazim mereka pakai untuk berobat, untuk penyembuhan gitu. Jadi boleh dikata kondisi sekarang itu paralel. Maka kelihatannya memang tingkat kesehatan juga menurut saya
makin membaik. Ya. Makin banyak orang yang berusia lanjut. Ya. Nah ini apa namanya? Saya ingin sengaja saya memasukkan ini dalam penjelasan ini. Kalian saya minta nanti membuat review. Ya, pertanyaannya bagaimana orang Dayak memandang sakit dan bagaimana cara mereka menyembuhkannya. Minimal gunakan 3 jurnal yang sudah saya kirim sebelumnya itu. Jadi menurut Sukada misalnya orang sakit itu seperti apa? Menurut Herlan dan kawan-kawan seperti apa? Dan yang satunya lagi ya, bagaimana cara mereka memandang sakit? Ya, ya ini hanya mau menunjukkan gambar tradisi saja sebetulnya ya, tidak lebih. Nah ini cerita dulu ya, bagaimana orang Dayak ya, mereka tidak bisa jauh dari binatang anjing ya. Bagi mereka anjing itu teman ya, bahkan mereka sangat menghormatinya. Orang Dayak itu dulu tidak boleh makan anjing, tapi karena pengaruh interaksi dengan kehadiran suku bangsa lain, mereka diajari bagaimana cara makan anjing, bagaimana memasak daging anjing. Nah, akhirnya sekarang mereka lalu ikut-ikutan makan anjing juga. Walaupun banyak yang tetap tidak boleh makan anjing. Selain anjing, binatang yang tidak boleh mereka makan itu adalah sapi dan kambing. Binatang-binatang itu tidak boleh mereka makan. Kalau dimakan katanya nanti roh nenek moyang mereka akan marah. Ini gambaran kehidupan dulu ya. Anda bisa bayangkan bagaimana kesehatan masyarakat pada masa ini, dan Anda lihat bagaimana orang Dayak zaman dulu itu tidak mengenal baju, ya kan? Sudah barang tentu malaria atau nyamuk sangat gampang menggigit mereka ya. Bahkan bisa jadi mungkin nyamuk itu bagian dari cara mereka untuk hidup ya. Nah, ini gambaran perempuan Dayak zaman dulu, pasti ada tato, telinganya panjang-panjang ya. Makin panjang telinganya itu makin tinggi status sosialnya ya, makin dihargai dan dihormatilah dia gitu ya. Seperti itu. Lalu ini kondisi rumah mereka ya. Rumah panjang orang Dayak itu ada belasan tipe. Ini salah satu tipenya, ya kan? Ya ini terus terang saja ini sangat alami, ya. Dan terus terang hidup di tempat yang seperti ini ya kalau enggak biasa repot juga, ya kan? Karena di dalam sana itu bilik-biliknya itu hanya diantarai kulit kayu tertentu ya, sehingga boleh dikatakan kehidupan orang Dayak itu terbuka ya, transparan. Harta yang mereka miliki itu terlihat karena tidak ada sekat-sekat ya. Seperti itu. Nah, ini kondisi rumah panjang yang mengalami modifikasi ya kan. Ini ada di daerah perbatasan sana, sudah dipengaruhi oleh tipe rumah panjang yang ada di negara tetangga. Ini orang Bidayuh ya. Mudah-mudahan nanti orang Dayak seperti saya misalnya kalau sudah tua, karena saya kan pandai main laptop, saya kan punya YouTube, saya kan punya Facebook, punya Instagram dan berbagai fitur lain. Mudah-mudahan saya masih bisa seperti ini, duduk di pinggir sungai yang jernih, mengakses internet. Saya kira kakek ini sedang chatting dia ini. Dengan cucunya entah di mana. Mungkin cucunya itu sedang kuliah di Jerman sana ya, mengakses. Karena di tempat ini saja yang ada akses internet ya. Di kampung tuh internetnya bukan di tengah kampung atau di rumah ya. Saya sudah melakukan kajian, kebetulan saya sehari-hari anggota Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Pada awal pandemi saya turun ke kampung, saya cek beberapa sekolah, saya menemukan tidak ada sekolah dasar yang menyelenggarakan kelas, tidak sekolah mereka ya. Saya videokan, saya masukkan dalam YouTube. Kebetulan saya mengenal 1-2
kawan senior yang jadi menteri, saya bilang tolong link video saya ini sampaikan dengan Mas Nadiem Makarim ya. Oke bro, siap bro katanya. Jadi ya karena dia adalah kawan lama saya, kebetulan jadi menteri, jadi wakil menteri, ya tentu bisalah pesan-pesan ada di YouTube saya itu. Yang pasti apa yang saya sarankan di YouTube itu kayaknya dijawab. Misalnya selain persoalan akses internet yang sulit, karena di kampung itu hanya ada 2G, jarang ada yang 3G dan 4G ya. Lalu orang kampung itu karena penghasilan terbatas tidak mampu membeli kuota paket. Nah, jadi usulan saya sampaikan di video itu, pemerintah jika ingin terus mengembangkan model pendidikan online, maka infrastrukturnya harus ditambah. Fasilitas akses internet 4G-nya itu harus ditambah. Yang kedua, tiap anak sekolah itu harus diberi subsidi kuota. Saya memposting video saya itu bulan Mei atau Juni, saya lupa persisnya, sedang di tengah pandemi itu ya. Bulan ini saya sudah mendengar banyak rata-rata mahasiswa di kampus saya, lalu anak saya yang jadi mahasiswa ada 2 orang, satu di Semarang, satu di Jogja, rata-rata telah mendapatkan paket kuota. Ya tidak tahu apa hubungannya, tetapi ya saya tidak terlalu ingin buat analisis mengenai itu, tapi artinya bahwa pemerintah responsif lah dengan perkembangan ini. Demikian saja, semoga ini matahari sore sebetulnya ya, tapi pemandangannya bagus, mudah-mudahan kita selalu dilimpahi kesehatan dan bisa bersinar seperti itu. Sekian dan terima kasih paparan saya. Jika ada pertanyaan, saya undang untuk bertanya. Semoga suara saya cukup didengar. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Bima Zahri. Jadi di sini saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut mengenai konsep dinamis dari suatu budaya. Karena konsep apa? Konsep dinamis dari suatu budaya. Oke. Secara umum. Karena yang saya tangkap tadi, agama termasuk budaya. Kemudian juga tingkat satunya budaya itu adalah suatu keyakinan. Ya. Di mana biasanya mereka itu memiliki patokan. Sebelumnya, ya dari itu kitab atau apapun itu. Ya, jadi konsep dinamis budaya ini seperti apa, Pak? Baik. Itu. Baik, terima kasih Bima Zahri ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bima atas pertanyaanmu. Saya senang sekali, artinya kamu pertama mengikuti apa yang saya sampaikan, kedua juga mungkin mudah-mudahan nanti bisa juga membaca lagi lebih jauh. Jadi konsep dinamis suatu budaya itu artinya bahwa budaya itu berkembang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, mengikuti apa yang terjadi di dunia, di masyarakat. Budaya itu sangat dipengaruhi sistem keyakinan. Ketika sistem keyakinan suatu masyarakat yang tadinya berdasarkan agama leluhur, lalu kemudian masyarakat yang ada sekarang agamanya juga adalah agama baru, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu, dan segala macam. Maka kemudian agama baru yang mereka anut itu sangat mempengaruhi budaya yang kemudian mereka praktekkan. Boleh disebut sekarang ini banyak budaya hibrid namanya. Budaya hibrid itu artinya menggabungkan
sistem kepercayaan yang ada pada dia terhadap bagaimana dia merespon sebuah fenomena. Misalnya contoh pandemi COVID-19. Menurut agama leluhur, maka mereka harus menyelenggarakan upacara tolak bala. Mereka lakukanlah upacara itu. Tetapi karena mereka telah menganut sistem kepercayaan baru, misalnya Katolik, misalnya Protestan, mereka misalnya Islam, misalnya Hindu, maka dalam penyelenggaraan upacara tolak bala itu, selain juga memanggil Tuhan atau sebutan lain seperti Jubata menurut kepercayaan nenek moyang atau leluhur, mereka juga memanggil Tuhannya yang sekarang. Jadi mereka juga menyebut di situ Yesus dan beberapa sebutan lain gitu ya. Apakah kemudian itu salah? Itu tidak salah. Itulah disebut hibrid. Ya. Untuk suku bangsa tertentu seperti Jawa misalnya dengan Kejawen, mereka sudah sangat lama memadukan itu. Ya. Itu yang kemudian disebut sinkretisme. Ya, sinkretisme. Artinya sinkretisme itu pada saat yang sama orang menjalankan ritual agamanya yang dia anut sekarang, yang ada di dalam KTP, tetapi pada saat yang sama di dalam otak, di dalam rohnya, tubuhnya orang itu juga dia ingat dengan nenek moyang. Maka juga dia akan melaksanakan upacara terkait dengan nenek moyang itu. Jadi dinamika kebudayaan itu terus berputar-putar, ya, berputar-putar sesuai dengan apa yang sedang dialami oleh sesebuah masyarakat. Seperti itu jawabannya, Bima. Semoga cukup menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain lagi. Silakan yang lain lagi. Saya minum, izin minum ya. Kalian kalau mau minum juga enggak apa-apa, tapi minumnya masing-masing. Oke, silakan. Suara saya cukup jelas di sana? Cukup, Pak. Cukup Jelas ya. Untuk melengkapi bahan yang saya sampaikan ini, terus terang saja sejak pandemi COVID-19 ini, sejak perkuliahan dilakukan secara daring, saya coba menggunakan YouTube. Saya tidak pernah sebelumnya akrab dengan YouTube itu, ya. Tapi gara-gara pandemi ini mau tidak mau saya akrab dengan YouTube dan lalu sangat akrab, ya. Karena kemudian saya coba buat video, walaupun video saya kategori low quality, tetapi ya enggak apa-apalah, ya, daripada enggak ada rotan akar pun jadi gitu kan. Nah, maka berbagai aktivitas saya dan juga aktivitas perkuliahan saya masukkan di YouTube itu, sehingga mahasiswa saya bisa mengakses. Kebetulan saya mengajar di program S2 di kampus saya itu mahasiswanya se-Indonesia. Ada yang di Papua, ada yang di Toraja, ada yang di Medan, ada yang di Kaltara, di Tarakan sana, ada yang di Palangkaraya, Banjarmasin, Kupang dan segala macam ya. Jadi ya mereka tidak ke sini, kuliahnya semuanya daring. Ya, jadi apa namanya, agar apa yang saya sampaikan itu mereka bisa terima ya. Karena kualitas internet tiap daerah di Indonesia beda-beda ya. Pada saat saya memberi kuliah ini ada kawasan yang listriknya padam. Lalu kemudian dia tidak kuliah. Nah, makanya saya buat absen di Google Classroom, saya beri toleransi seharian supaya secara administrasi mahasiswa saya itu bisa
ikut kuliah. Lalu perkuliahan kalau rekamannya bagus saya masukkan di YouTube. Termasuk nanti kuliah hari ini kalau rekamannya bagus saya akan masukkan di YouTube. Kalian masih bisa cek lagi di situ. Ya iklannya kalian skip saja karena saya tidak tahu juga tiba-tiba ada iklan seperti itu. Karena ada yang mengoperasionalkan saya itu, akun saya itu, kalian skip ya karena saya tidak nyari duit di situ. Tapi ya kalau berkenan supaya masih bisa ngikuti apa yang saya kirim, ya di subscribe kan enggak merugikan kalian kan? Subscribe lah, kan lumayan nggak nambah subscribe-nya gitu loh. Itu aja lah. Kita nyantai aja lah ngomongnya itu. Ya silahkan kalau ada pertanyaan. Atau sedang marah dengan saya karena tugasnya kok berat betul. Kalau lihat namanya sih multikultur kita ini ya. Silakan, silakan. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Irsyam. Muhammad Ali Irsam ya. Ya, saya ingin bertanya. Nah, tadi kan dijelaskan kalau penghubung generasi masa lalu dengan masa kini dan masa yang datang itu mengalir dalam nadi kehidupan manusia dalam esensi budaya. Ya. Nah, apabila dari suatu generasi itu sudah kurang ketertarikannya pada budaya itu dan lebih ke budaya yang lebih bagus lagi dari pandangan dia, apakah dia masih dalam budaya suku tersebut atau tidak, Pak? Menarik, pertanyaanmu menarik sekali. Saya mengambil contoh saja dari bangsa-bangsa yang maju. Ya, sebutlah misalnya orang Jepang, orang Korea, orang Tiongkok. Mereka masuk dalam kategori itulah. Pertama Jepang itu ada namanya agama Shinto. Budaya mereka dipengaruhi oleh kepercayaannya itu, oleh Shinto itu. Nah, dari buku beberapa yang saya punyai, buku yang berkenaan dengan budaya Jepang itu, terus terang saja saya kagum. Mengapa? Karena orang Jepang itu walaupun pendidikannya sangat tinggi, peradabannya boleh dikatakan di atas bangsa lain, ya, tetapi mereka tetap memegang teguh kepercayaan nenek moyang mereka. Ya. Orang Jepang itu salah satu bangsa yang menurut saya pada era pandemi COVID-19 ini mau tidak mau perilaku mereka menjadi contoh bagi bangsa lain. Misalnya mereka kan jarang yang namanya salaman tangan. Apalagi cipika-cipiki itu kan bukan budaya mereka. Itu kan lebih banyak budaya barat sana. Ketemu cipika-cipiki, nggak tahu orang tuh di tubuhnya mungkin ada COVID-19, ada influenza, ada berbagai virus, tapi ya cipika-cipiki. Maka menularlah penyakit itu. Sementara orang Jepang bagaimana? Mereka cukup tunduk saja kan, membungkukkan badan saja, tidak salaman. Dan budaya masker itu budaya mereka. Ya. Tujuannya sebetulnya di awalnya itu karena iklim Jepang kan dingin. Kalau menggunakan masker kan hangat ya, terjaga ya kan. Suhu luar dengan suhu dalam tubuh tuh ada infiltrasinya gitu ya. Jadi ya budaya itu akhirnya menjadi sesuatu yang sekarang pada era pandemi ini kita di mana-mana ikut itu. Ya. Sekarang kalau enggak pakai masker kena denda, ya kan? Jadi saya optimis suku bangsa manapun termasuk Dayak yang namanya budaya mereka walaupun ada budaya luar, budaya mereka yang asli dari nenek moyang akan tetap terjaga. Apalagi misalnya budaya telah menjadi identitas. Mereka kalau tidak menyelenggarakan budaya itu, kalau kemudian tanah mereka, tanah adat mereka dicaplok, tanah-tanah keramat mereka dicaplok untuk perkebunan-perkebunan besar, di mana letak kekuatan mereka? Kekuatan mereka sekarang terletak di situ, di yang supranatural itu. Ya, nanti saya akan kirim link video saya berkenaan dengan ancaman terhadap kebudayaan Dayak. Dan
suku-suku bangsa lain yang agraris, yang hidupnya banyak ditentukan oleh kehutanan, sektor kehutanan. Jadi memang benar bahwa perilaku anak-anak muda yang kuliah di kota, baik di Pontianak maupun di Jawa, pulang kampung mereka pakai bahasa yang aneh-aneh. Bukan bahasa nenek moyang, bukan bahasa ibu, tapi gunakan bahasa dari kota, campur-campur. Saya bertanya, saya kebetulan seorang peneliti ya, saya bertanya, apakah orang di kampung terganggu dengan cara seperti itu? Biasanya ibu-ibu cenderung menjawab, kan mereka dari kota, enggak apa-apalah. Daripada nanti mereka lalu lupa dengan situasi di sana, enggak apalah dia pakai bahasa itu katanya kan. Dalam hati saya rupanya orang di kampung juga beradaptasi dengan kehidupan itu. Jadi memang yang sekarang menjadi problem serius itu adalah karena internet yang meluas itu tidak dibarengi dengan pemahaman yang cukup mengenai dampak positif dan negatif media sosial. Maka data saya di beberapa tempat itu menunjukkan kawin muda meningkat, perselingkuhan meningkat, dan ya beberapa tindakan kriminal lain juga mulai muncul di kampung. Ada kekhawatiran, tapi sebagai seorang pemerhati budaya, saya merasa masih yakin budaya ini akan ada. Begitu Muhammad. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi kah? Izin Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Safira. Jadi Safira, yang ditanyakan adalah kan kalau misalnya masyarakat Dayak itu juga masih sering berobat tradisional kan Pak. Itu biasanya dengan batra atau dengan baliannya. Ya. Nah, tentu seiring berjalannya waktu pasti harus ada yang namanya regenerasi kan Pak, supaya pengobatan tradisional itu tidak hilang. Nah, untuk regenerasi tentang pengobatan suku Dayak sendiri itu seperti apa ya Pak? Apakah nanti harus memenuhi syarat-syarat tertentu atau belajar dengan batra atau baliannya atau seperti apa ya Pak? Itu sih yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Safira. Pertanyaanmu sangat menarik dan tentu ini menjadi pertanyaan banyak kalangan juga mengenai pelestarian model-model pengobatan tradisional seperti balian itu. Kekhawatiranmu itu menjadi kekhawatiran saya juga pada awalnya, namun ketika saya S3 itu saya meneliti hubungan etnik Melayu dan Dayak. Terus salah satu temuan penting dari penelitian itu adalah kedua suku ini tidak bisa terlibat dalam konflik berat yang kekerasan karena memang keduanya berasal dari rumpun yang sama, hanya berbeda karena agama. Salah satu yang terus menguatkan hubungan itu justru adalah praktek-praktek pengobatan tradisional ini. Saya menemukan misalnya tiap kampung di mana saya buat penelitian itu dukun jumlahnya selalu banyak, selalu ada, lengkap. Dukun terbanyak dukun beranak namanya ya, orang melahirkan, terus dukun yang terkait dengan penyembuhan jika orang demam, jika orang kalau orang kampung itu kalau dia berjalan kena hujan tapi hujannya itu ada matahari, maka mereka meyakini hujan yang terang itu bisa menimbulkan sakit karena katanya hujan yang terang itu membuat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu ikut-ikutan juga mandi. Lalu mereka mungkin ada yang kesenggol, ada yang ketabrak, jadi dia marah. Jadi kemudian manusia seperti kita ini jadi sakit. Lalu juga dukun patah tulang itu banyak, ya, dan segala macam. Dan dukun itu dalam prakteknya dia tidak mengenal orang dari sisi etnis dan agama. Dukun itu prinsipnya adalah menolong.
siapapun orang yang datang, dia tidak pernah bertanya agamamu siapa, sukumu apa, tidak pernah. Dia hanya berkata, kamu mengalami apa, sakit apa, terus itu lalu nanti dia coba buat ritual-ritual sembuh, ya. Dan itu menjadi salah satu yang menguatkan hubungan kedua etnik. Artinya mereka biasalah kalau berbeda pendapat, jangankan etnik, kita dalam rumah tangga saja yang ayah kita satu, ibu kita satu juga berkelahi. Biasalah itu, tapi kan habis berkelahi kita damai lagi. Nah, demikian pun juga yang namanya etnik, apalagi etnik banyak orang, gitu. Tapi sejauh ini tetap bisa terkelola dengan baik. Salah satunya itu. Dan masuklah ke Balian. Temanku salah satu Dayak beragama Islam di Kalimantan Selatan. Ketika kami kuliah, dia meneliti tentang Balian. Saya meneliti hubungan etnik. Kami berdua saling tukaran data, saling berdiskusi sampai hari ini. Dia tinggal di Banjarmasin, dia dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Kekhawatiran kami sama seperti Safira tadi, tapi kami menemukan data. Ternyata orang yang bisa menyelenggarakan pengobatan Balian itu terus muncul dari generasi ke generasi. Dan proses munculnya itu tidak melalui dunia akademik seperti Anda menjadi dokter. Tidak ada namanya fakultas perdukunan, itu tidak ada. Ya. Pernah suatu hari kami mau menyelenggarakan Kongres Dukun se-Indonesia. Karena waktu itu, waktu kuliah di Kuala Lumpur itu, kami ada satu seminar internasional tentang dukun. Berbagai dukun dari seluruh dunia presentasi. Bahkan di negara-negara maju, perdukunan itu menjadi materi kuliah, menjadi mata kuliah. Karena itu berlandaskan filsafat yang berbeda dari filsafat yang lazim. Kesimpulannya, perdukunan itu tidak akan pernah punah. Tidak akan pernah punah. Karena itu bagian dari mekanisme alam ternyata. Jadi makhluk supranatural di sekitar kehidupan manusia itu selalu mencari inang, mencari ibu, mencari tumpangan. Jadi ketika pambalian atau orang yang pandai balian itu meninggal, maka beberapa tahun sebelum dia meninggal itu, entah dari mana datangnya, ada balian baru. Nah, balian baru itu dia mendapat pengalaman nanti dari balian yang senior. Nah, jadi ketika dia meninggal, yang pembalian baru tadi ini udah siap untuk beroperasi. Jadi kira-kira seperti itu, menjelaskan jawaban atas pertanyaanmu itu sangat panjang, Safira. Karena memang ini mekanisme supranatural yang terjadi dalam kehidupan manusia. Karena balian itu, pembalian itu tidak identik dengan dia pemeluk agama apa. Di Kalimantan Selatan, pembalian itu beragama Islam. Di Kalimantan Tengah beragama Hindu. Di Kalimantan Barat beragama Protestan, beragama Katolik dan Protestan. Jadi dia tidak mengenal makhluk supranatural itu tidak mengenal ini inangku ini beragama Islam, enggak jadi masuk aku. Enggak tahu, mungkin dia lihat cocok aja ya masuk. Ya. Itu jawaban saya kira. Semoga bisa menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi berarti kalau misalnya tentang pengobatan atau seperti balian ini, malah dia akan terus ada gitu ya Pak. Kalau misalnya agama bahkan bisa punah kan Pak, misalnya kayak keharingan dan sebagainya itu malah bisa lebih cepat punah daripada si Batra atau balian ya Pak. Betul, betul. Dan agama itu cepat punah karena persoalan interaksi. Karena orang-orang bersekolah, dia berinteraksi di kota atau di mana dia bersekolah itu, dan orang kampung kan sekarang semuanya bersekolah, berpendidikan. Maka kemudian pendidikan itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan punahnya agama-agama lokal dan punahnya kearifan lokal. Ya. Maka kemarin waktu simposium nasional, sayang saya waktu itu belum tahu alamat kalian, saya menjadi moderator nasional simposium nasional
tentang pendidikan inklusif. Dan salah satu pemateri itu dari kementerian ya, tadinya Pak Nadiem, tapi dia kirim wakilnya. Ya memang pendidikan itu diakui sebagai salah satu faktor yang mempercepat berbagai sistem yang hidup dalam masyarakat itu bisa bisa cepat punah seperti yang Anda tanyakan. Tapi pamalian itu tidak akan punah. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik. Ada lagi? Mohon maaf, kita kuliah mungkin tidak full sampai 2 jam ya. Saya beri waktu kira 10 menit lagi kalau ada pertanyaan. Kalian juga bisa bertanya di Google Classroom. Kalian juga bisa bertanya di channel YouTube kalau pas relevan ya. Channel YouTube itu sebetulnya saya pakai hanya untuk media komunikasi saja ya. Ya tentu di WA group kalian punya ya. Kalau ada pertanyaan saya siap saja. Saya senang dengan materi kuliah ini. Saya senang dengan antropologi kesehatan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, saya tentu karena kalau lama diam juga kuota internetnya terus kesedot gitu kan. Kita akhiri perkuliahan kita dan untuk tugas saya tidak memaksa kalian mengumpulkan besok. Besok juga saya masih melanjutkan perkuliahan ini. Besok itu jam 8 pagi ya? Iya Pak. Bisakah digeser ke jam 12 atau apa gitu? Saya pagi besok ada kegiatan memimpin pelatihan menulis jurnal. Kalau di jadwal kami untuk jam 12 kosong, tapi untuk jam 1 kami ada kuliah lagi Pak. Oh gitu. Jam berapa yang bisanya? Kak, kalau besok sore jam 3 kosong. Jam 3 kosong ya? Ya. Jam 3 kosong. Kalau jam 11 gitu penuh kah? Jam 11 kami ada kuliah juga Pak. Oke. Oke, jadi memang artinya besok itu jam 8 tuh memang udah dipersiapkan kosong ya. Kita mulai jam 8 tepat ya. Baik, Pak. Kalau jam 7 ada kuliah nggak? Bisa nggak jam 7? Jam 7 untuk besok kosong, Pak. Maukah kalian mulai jam 7 saja? Saya kembalikan lagi ke teman-teman lain. Setuju? Yang lain silakan. Setuju, Pak. Setuju ya? Pak. Setuju, Pak. Oke, kita kuliah jam 7 besok. Memang pagi sekali, tetapi kan kita tidak pergi kemana-mana. Ya kan? Kita hanya pergi dari satu ruang ke ruang lain saja, tidak perlukan kendaraan. Iya. Oke, jadi kita kuliah besok jam 7. Nanti malam saya kirim bahan untuk kuliah besok. Ya. Sekarang saya akan bersiap-siap pergi lagi ke pelatihan menulis jurnal internasional. Kebetulan saya jadi ketua panitianya, jadi saya menuju ke Hotel Orchard. Oke, itu saja saya akhiri. Selamat siang dan mohon maaf jika ada yang kurang begitu jelas terdengar. Tapi semuanya ada di Pontianak kan nih? Tidak semua. Tidak, Pak. Ya. Saya tidak, Pak. Ada yang jauh juga dari Pontianak ya. Oke, jadi gitu saja. Saya akan akhiri perkuliahan ini. Kebetulan ada mahasiswa magister sedang mau konsultasi tesis
Oke ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, selamat sore dan salam sejahtera. Jangan lupa sehat. Ya, Pak.